Semangat. Shalom. Shalom. Nah, selamat hari Minggu teman-teman. Nah, kita walaupun beribadah di rumah aja, tetap kita nggak boleh luntur semangat kita. Nah, untuk mulai pada ibadah hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah Peduli. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan, kami bersyukur bahwasannya Tuhan peduli pada kami, pada setiap keadaan kami di saat terpuruk kami, Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur atas semua situasi yang terjadi pada saat ini, Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami mau mulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong berikan kami hikmat, berikan kami sukacita, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji dan nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah, teman-teman, yuk kita bangkit berdiri. Yuk. Nah, kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Sambil gerak ya. Kami mau bersorak
apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga, Tuhan mendengar kita. Dan mari kita bersama-sama nyanyikan Allah Sanggup. Dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, ini saatnya kita untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan yang telah kita siapkan. Nah, nanti akan diberikan ke orang tua kita, lalu diberikan kepada gereja masing-masing. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Yesus, atas hari ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan yang
kami terima dari berkat-berkat-Mu di setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarkan persembahan ini akan bermanfaat bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Berkati, sertai dan kuduskan hati dan pikiran kami, agar benar-benar tertuju akan sabda firman-Mu, dan apa yang Tuhan ingin sampaikan, boleh kami mengerti untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-36. Tetapi yang akan kakak bacakan adalah ayatnya yang ke-29. Adik-adik boleh simak ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada sukacita di tengah-tengah keluarga di hari-hari belakangan ini? Bagaimana adik-adik? Pasti sukacita kan? Khususnya kakak ucapkan selamat ya buat adik-adik kelas 12 yang sudah menerima pengumuman kelulusan pada minggu yang lalu. Kiranya adik-adik tetap sukacita, dan untuk yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri dengan melalui jalur undangan, atau adik-adik yang sudah diterima di perguruan tinggi yang sesuai dengan apa yang diharapkan, kiranya tetap sukacita senantiasa. Adik-adik, apakah selaku anak Tuhan sudah menyampaikan ucapan syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik? Walaupun ada yang mendapatkan kabar yang tidak bagus, kita juga harus tetap mengucap syukur ya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Apabila kita benar-benar mengerti apa kata firman Tuhan, maka kita akan kuat dalam menghadapi di setiap persoalan yang ada. Paling tidak, setiap kali persoalan datang, kita menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Hari ini, firman Tuhan yang terkait dengan masa raya unduh-unduh yang bertema sekarang bersyukur, dengan ayat emasnya adalah tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29a. Demikian sabda firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama ya, dimulai dari 1 Tawarik 16 ayat pertama sampai 36, berisi tentang ucapan syukur yang dilakukan oleh Daud tentang semua kebaikan Tuhan. Dilanjutkan dengan mengingatkan kepada kita bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu tentang Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian kekal kepada umatnya. Salah satu janjinya adalah memberikan tanah Kanaan sebagai milik bangsa Israel. Dilanjutkan dengan Tuhan menjanjikan pemeliharaannya atas umatnya. Tuhan tidak membiarkan bangsa-bangsa lain mengusik miliknya. Hal ini tertulis dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku.
Allah berjanji menjaga dan menyertai. Kemudian dengan seruan firman Tuhan juga mengajak bukan hanya bangsa Israel atau umat Israel saja, tetapi segenap bumi, segenap suku bangsa, segenap bangsa yang ada di dunia ini untuk tetap membesarkan nama Tuhan. Kita sudah melihat, sudah mendengar perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib yang dilakukan Tuhan atas umatnya. Demikian juga atas diri kita. Tuhan kita bukan hanya Tuhan atas umatnya, bangsa Israel, melainkan Tuhan atas semua bangsa, Raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, respon sebagai umatnya yang sungguh tepat adalah dengan mengucapkan amin, puji Tuhan, yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, puji Tuhan. Tentu lebih indah dan dahsyat kalau pujian dan syukur itu tidak semata-mata berbentuk ibadah atau persekutuan, tetapi berwujud pelayanan yang memberkati sesama manusia, khususnya di masa-masa seperti saat ini. Penyembahan sejati harus dilakukan dalam kekudusan. Allah menerima penyembahan rohani yang penuh dengan sukacita, hanya selama disertai dengan sikap batin yang penuh dengan hormat dan kesungguhan hati. Suatu keinginan untuk dekat kepadanya dan suatu komitmen untuk tetap teguh sehingga menolak segala yang bertentangan dengan tabiat Tuhan yang kudus. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi yang utama dalam persembahan kita adalah kemuliaan nama Tuhan dengan sikap batin yang benar, bukan dalam cara manusia, yaitu untuk mencari pengakuan dan penghormatan diri. Adik-adik, pernahkah adik-adik bermain game True or Dare atau permainan jujur atau tantangan? Coba adik-adik jawab pertanyaan kakak ya. Pernahkah adik-adik tidak membawa persembahan karena uang yang dari orang tua kita sudah kita pakai untuk hal yang lain yang seharusnya untuk dipersembahkan? Bagaimana? Adik-adik mau menjawab yang jujur atau melakukan tantangan? Nah, kalau mau melakukan tantangannya adalah adik-adik harus membantu orang tua, khususnya ibu, di sepanjang hari Minggu ini. Silakan jawabannya disampaikan kepada orang tua adik-adik di rumah. Jika adik-adik memilih untuk jujur, kakak acungi jempol karena adik-adik adalah anak yang hebat. Tapi untuk adik-adik yang memilih berani menerima tantangan, kakak juga memberikan tepuk tangan karena keberanian adik-adik dalam menentukan pilihan. Jadi berani memilih antara jujur atau tantangan berasal dari pertimbangan pikiran yang sangat susah. Ya, kalau jujur pasti atau bisa jadi adik-adik menjadi malu. Keputusan antara mau jujur atau mau menerima tantangan, kedua-duanya ada konsekuensinya yang pasti diterima oleh adik-adik. Oleh karena itu, orang yang jujur di zaman sekarang ini langka loh. Di dunia ini banyak orang lebih berani memilih tantangan daripada jujur. Pertanyaan untuk dijawab dengan jujur ya. Adakah
yang pernah mempersembahkan uang lusuh atau uang yang diremas-remas atau uang yang dilipat-lipat kecil pada waktu memasukkan persembahan? Menurut adik-adik, persembahan yang mana yang layak? Dengan memasukkan uang lusuh, kemudian diremas-remas atau dilipat kecil-kecil. Apakah itu layak untuk dipersembahkan buat Tuhan? Jawabannya adalah ya, pasti jawaban adik-adik adalah tidak layak. Tetapi kenyataannya yang kakak jumpai yaitu ya melakukan apa yang kakak tanyakan tadi. Lusuh, diremas-remas, kemudian atau dilipat-lipat sangat kecil sekali. Ya. Adik-adik, jikalau kita memahami bahwa persembahan adalah ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan, tentunya kita memberikan yang terbaik. Tidak seenaknya atau malah uang yang paling jelek yang kita miliki. Jika demikian, maka sesungguhnya hati dan pikiran kita tidak memandang bahwa persembahan untuk Tuhan adalah yang terbaik, dan itu sikap batin yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kakak mempunyai 3 contoh tentang sikap memberi. Yang pertama, si batu api. Yang kedua, si spon. Dan yang ketiga, si sarang lebah. Adik-adik, untuk mendapatkan nyala api dari batu api, adik-adik memerlukan banyak tenaga. Adik-adik harus menghantamkan 2 buah batu bersamaan dan dengan terus-menerus. Dan biasanya kalau menghasilkan api, maka yang didapat oleh adik-adik adalah sedikit percikan apinya. Nah, ini menggambarkan sifat yang pelit atau kikir untuk memberi. Kalaupun mau memberi, itu perlu dengan pertunjukan besar-besaran. Pemberi macam ini akan selalu menuntut agar namanya harus diumumkan, berharap semua orang tahu. Ada si spon. Untuk mendapatkan sesuatu dari si spon, adik-adik harus memberikan perasaan yang kuat terlebih dahulu. Ini menggambarkan sifat pemberi karena terpaksa, bukan dengan hati yang tulus. Sedangkan yang terakhir adalah pemberi yang mempunyai tipe seperti sarang lebah. Sarang lebah tanpa diminta dengan merengek-rengek, sarang lebah sudah tersedia dengan isi madunya yang melimpah, agar orang yang membutuhkan bisa mendapatkannya. Uniknya, sarang lebah tidak akan pernah kehabisan. Ia akan selalu memberi, seolah-olah tidak ada habisnya. Nah, adik-adik, ternyata orang memberi memiliki bermacam-macam sikap. Bermacam-macam sikap hati dan sikap batin. Demikian juga dalam mempersembahkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberi atau mempersembahkan seperti batu api yang selalu gembar-gembor ke sana kemari untuk mengumumkan kedermawanannya? Nah, sehingga apa yang menjadi tujuannya untuk mempersembahkan? Ya, ingin mendapatkan pujian. Apakah kita memberi persembahan semacam dengan spon yang harus dipaksa dahulu? Padahal semua yang kita miliki itu milik dan berkat dari Tuhan, tetapi kita tetap pelit untuk memberi. Ataukah kita seperti sarang lebah
yang memberi dengan tulus, dengan sukacita, dengan kasih sebagai wujud syukurnya. Hal yang paling unik adalah pada saat kita memberi, kita tidak pernah akan berkekurangan. Tidak pernah ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Mari memberi yang terbaik seperti dalam firman Tuhan yang menjadi ayat emas dan ayat hafalan kita pada hari ini, yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Adik-adik, ada yang berani untuk menerima tantangan? Adik-adik kan tadi sudah belajar tentang bagaimana cara memberi, bagaimana cara bersyukur, bagaimana harus berlaku jujur. Nah, adik-adik, mari saatnya kita berkomitmen. Oleh karena itu, bisakah adik-adik berkomitmen dengan menuliskan tindakan atau sikap yang terbaik di dalam sosial media yang adik-adik miliki atau yang adik-adik gunakan? Bisa melalui Twitter, bisa melalui Facebook, IG, atau Line ya. Kalian bisa memasang status kalian melalui Facebook, IG, WA, Twitter, Line, atau yang lainnya, yang isinya tentang komitmen kalian untuk mengucapkan syukur dan melakukan kebaikan buat Tuhan. Nah, mari di masa raya undu-undu kita selalu mulai dari sekarang bersyukur, juga berkomitmen untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jika dalam bentuk uang, maka siapkanlah uang yang tidak lusuh. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan yang penuh kasih kembali meneguhkan kami untuk kami boleh berkomitmen menjadi pelaku firman-Mu dengan senantiasa dapat mengucap syukur dalam segala hal dan boleh mempersembahkan persembahan yang sejati, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Melalui ucapan syukur kami, menaikkan doa-doa kami, persembahan kami, melalui sikap, perbuatan, tindakan, dan keputusan kami. Berkati kami Tuhan, untuk mau menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Hanya kepadamu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, senantiasa memberkati menyertai kami semua saat ini sampai selamanya. Amin. Adik-adik, demikian tadi firman Tuhan minggu ini. Kiranya adik-adik boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Selamat hari Minggu. Stay at home. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, tetap senantiasa dapat menggunakan waktu dengan bijaksana, makan makanan yang bergizi, lalu gunakan masker jika memang perlu harus keluar. Tuhan Yesus memberkati.